Puji nama Tuhan. Jemaat yang di bawah maupun yang di atas, Shalom. Saya sapa sekali lagi, Shalom. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Tuhan Yesus sungguh baik buat setiap kita. Haleluya. Sepanjang bulan Oktober kemarin kita sudah disertai oleh Tuhan. Tuhan sudah memberikan kebaikannya, sukacitanya, dan mesejahteranya kepada kita semua. Dan hari ini di penghujung bulan Oktober kita bersama-sama berkumpul mau berbilang terima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya buat setiap kita. Mari sebelum kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan kepada kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami, yang selalu kami andalkan Bapa dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami mau mengakhiri Tuhan bulan Oktober ini dengan sukacita Tuhan, dengan pengharapan yang baru Tuhan, dengan harapan yang baru Yesus Tuhan. Kami hanya andalkan Kau Tuhan dalam kehidupan kami Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Oh ya Yesus, tiada yang lain Tuhan yang kami andalkan di hidup kami. Oh, ya Yesus Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun yang ada dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi katakan, Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Ya Yesus Tuhan, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ya Yesus, kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh ya, sama-sama katakan pujian ini. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau,
Tuhan pengharapanku, di dalam-Mu ku perlu Engkau Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Engkau, ya Yesus Tuhan. Pengharapan kami hanya padamu Yesus. Oh ya Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Ya Yesus Tuhan, tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Yesus hanya Kau, oh Kau yang kami andalkan, melebihi ya Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan dengan sungguh-sungguh Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, ya Yesus, melebihi siapapun juga. Ya Yesus, ini komitmen setiap kami Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya, ya Yesus Tuhan. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Dengan sungguh-sungguhlah katakan pujian ini Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Ya Yesus Tuhan, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Oh ya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Mari sama-sama saya undang untuk berdiri. Oh, oh,
Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami, Yesus. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau yang kami andalkan. Engkau sumber kekuatan kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Engkau Allah kami yang baik. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Ya Yesus Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Hanya kepadamu Tuhan kami berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Ya Yesus Tuhan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Oh ya, ya Yesus Tuhan, ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan bersuka cita demi nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Kasih-Mu begitu besar buat setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri
Ya Yesus Tuhan, kami mau berikan hidup kami Tuhan kepadamu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ya, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Biarkan musik memuji Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya takkan berhenti meninggikan namamu, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti. Oh yeah, ya Yesus Tuhan. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Haleluya, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Sudah capek? Mana suaranya? Sudah capek? Mari kita bersemangat lagi, bersama-sama bersuka cita menyembah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya.
yang kupilih membuatku berarti. Karena siapa? Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya. Biarkan musuh memuji Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Yesus, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. ya Yesus Tuhan, Berkuatku. oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Ya Yesus Tuhan. Haleluya. Ya, berikan sorak-sorak kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Ya Yesus Tuhan, sedikit pun dalam kehidupan kami Tuhan, kami tidak pernah menyesali Tuhan untuk mengikut Engkau Tuhan. Hanya itulah Tuhan kesukaan hati kami Yesus. Ya Yesus Tuhan. Ya Yesus Tuhan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, Mengasihi, ya Yesus Tuhan, mengiringmu
katakan tak akan pernah ku sesali. Ya Yesus, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh tanpa timbul lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu. Mari sama-sama selalu berdiri. Seumur hidupku. Ya Yesus Tuhan, sampai ku dapat mahkota melayani. Saya serahkan hamba yang berhormat, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya, haleluya.
kasih menakai setiap kami Tuhan, untuk melayani-Mu, untuk mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Pakailah kami ya hidup kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan-Mu. Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami, terima kasih Tuhan. Kalau Engkau masih memperkenankan kami Tuhan, untuk mengiring bahkan melayani Tuhan. Bukan karena kami mampu ya Tuhan, tetapi karena kasih anugerah itu yang Engkau senantiasa limpahkan dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan Kau memakai kami lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Buat waktu yang terindah pagi hari ini kami boleh bersekutu kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Berkati worship leader, singers, pemain musik yang sudah memandu kami dalam pujian dan penyembahan. Pakai mereka lebih lagi Tuhan. Dan saat ini kami akan belajar bersama-sama firman-Mu, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan beri hikmat kepada setiap kami, sehingga kami dapat memahami setiap firman Tuhan yang kami baca, yang kami renungkan bersama-sama. Hamba-Mu yang membentangkan firman Tuhan ini, kiranya Roh Kudus-Mu menguasai Tuhan, sehingga sungguh-sungguh setiap kami, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah mengucap syukur. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Shalom yang diberkati Tuhan. Sekali lagi sahabat Shalom yang diberkati Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada pagi hari ini. Bisa beribadah, memuji, membesarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Langsung saja kita membuka Alkitab kita di dalam surat 1 Petrus pasal 3. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kalau sudah mendapatkannya, sekali lagi saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara bergantian. Saya membaca ayat yang genap dimulai dengan ayat yang ke-8. Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil dimulai ayat yang ke-9, 11. Ya, kemudian ayat 12 kita baca bersama-sama.
1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12, ayat 8 saya terlebih dahulu. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Sama-sama, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini dan mungkin sepanjang minggu ini adalah dipanggil untuk menjadi berkat. Katakan sama-sama, dipanggil untuk menjadi berkat. Satu kali lagi, dipanggil untuk menjadi berkat. Amin. Sesungguhnya orang percaya dihadirkan oleh Tuhan itu untuk memberkati dunia ini. Ya. 2 hari yang lalu, hari Jumat malam, ketika lambung saya meronta-ronta, ya karena waktunya makan malam, artinya lapar. Ya, saya berada di daerah Embong Malang. Dan kemudian saya coba cari makan di Jalan Kedung Doro. Ya, kalau Bapak Ibu tahu, kalau malam itu di Kedung Doro itu jadi wisata kuliner. Jadi di sepanjang Jalan Kedung Doro itu banyak sekali lapak-lapak atau warung-warung, ya banyak sekali dan berbagai macam menu di sana kita bisa dapatkan. Dari soto ayam, soto Madura, penyetan, stik, bebek, lele, ya, pangsit, bakso, wakeh di sana ya, banyak sekali. Sampai saya bingung milih yang mana. Tapi kalau kita berada di sana, itu bingung cari parkirnya, ya, bingung cari parkirnya. Kemudian saya random saja cari aja tempat yang bisa parkir mobil. Kemudian ada satu tempat saya berhenti aja di situ di depan warung yang cukup panjang, ya. Kemudian saya turun di sana sudah parkir. Nah, kalau sudah parkir di situ kemudian makannya jauh kan nggak enak ya, nggak enak sama yang punya warung kan gitu ya. Ya akhirnya saya turun. Ya udahlah saya masuk di warung penyetan itu ya. Warung penyetan seafood di situ ya. Kemudian tak inceng, tahu tak inceng ya? Tak delok ya. Tak inceng sepi. Gak ada orang yang makan di situ. Yang ada cuma penjualnya aja. Kemudian saya lagi mikir, wah ini kalau warung sepi biasa ya gak enak. Gitu. Waduh pas gak enak ini kok sepi. Ya karena itu sudah jam 7 ya, harusnya kan mesti rame kan jamnya orang makan malam gitu. Tapi kok sepi. Nah, tapi karena saya sudah parkir di situ, ya wis lah. Saya masuk aja di situ. Sepi. Ya, cuma saya sendiri. Udah kemudian saya pilih-pilih menu, saya tulis menunya yang saya mau makan, ya. Enggak lama datang rombongan 1, 3 orang. Beberapa menit kemudian datang lagi rombongan lagi, orang 5. Ya. Datang lagi rombongan lagi sampai pada waktu saya makan itu saya lihat sekitar saya itu karena itu warungnya cukup panjang. Ya. Ternyata ada 4 rombongan, cuma aku tok dewean. Ya. Bapak Ibu ada yang pernah mengalami pengalaman seperti ini? Ketika kita datang di rumah makan atau warung yang sepi, kita datang di situ,
Gak suwe banyak orang datang. Kenapa? Karena kita orang percaya itu ada aura positif. Amin. Iya, menjadi berkat buat warung yang sepi. Nah, itu apakah kebetulan? Saya rasa tidak. Ya, karena ini saya pernah alami beberapa kali. Ya. Ada Bapak Ibu yang punya pengalaman seperti ini, bisa angkat tangan? Pak Joni, Edwin. Ya, yang lain nggak pernah makan di warung ternyata ya. Oke, makan di rumah DDW. Nah, jadi kehadiran kita orang percaya, orang Kristen itu dihadirkan oleh Tuhan untuk memberkati dunia ini. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini adalah dipanggil untuk menjadi berkat. Ayatnya di ayat yang ke-9b dari 1 Petrus pasal 3 itu. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Firman Tuhan ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang kaya atau orang yang mampu. Firman ini bukan ditujukan kepada pendeta, penatua, diaken saja, tidak. Tetapi kepada setiap orang percaya, firman Tuhan ini datang kepada kita pagi hari ini. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ya. Jadi setiap kita dipanggil untuk memberkati dan memperoleh berkat. Nah, jikalau kita menyimak ayat ini, manakah yang terlebih dahulu? Memperoleh berkat atau memberkati? Manakah yang terlebih dahulu? Kita memperoleh berkat atau kita memberkati dulu? Memberkati dulu. Ya toh? Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita harus apa? Memberkati dulu. Nah, ini prinsip firman Tuhan, sama halnya dengan jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Berilah maka kamu akan diberi. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah prinsip-prinsip firman Tuhan. Artinya bahwa kalau itu prinsip firman Tuhan, berarti jangan dibolak-balik. Ada banyak orang yang berkata, saya mau memberkati orang, tapi tunggu saya diberkati dulu. Sehingga ada slogan yang namanya begini, diberkati untuk memberkati. Semoga jemaat tidak salah paham dengan slogan ini. Memang tujuannya ketika engkau diberkati, engkau harus memberkati orang lain. Berkat yang ada padamu itu juga ada bagian untuk orang lain. Itu yang benar mungkin. Tapi jangan sampai kita salah, diberkati untuk memberkati. Oh, Pak Pendeta tunggu dulu, saya ini belum diberkati Tuhan. Saya ini masih banyak tanggungan, masih banyak cicilan, masih banyak tagihan. Oleh sebab itu saya perlu untuk ngopi. Bingung mikir cicilan, ngopi-ngopi masih. Bingung mikir tagihan, ngopi-ngopi masih. Ya. Kalau sing ngeru ya. Ya kan? Tunggu Pak Pendeta, saya belum diberkati ini. Cicilanku gurung tak bayar, masa saya harus memberkati? Apalagi diberkati untuk memberkati. Tunggu saya diberkati dulu. Konsep manusia seperti itu, tetapi tidak dengan prinsip firman Tuhan. Kita memberkati orang lain tidak tunggu diberkati. Karena prinsipnya adalah
hendaklah kamu memberkati. Dan kemudian engkau akan memperoleh berkat. Jangan dibolak-balik. Ya. Nah, poin selanjutnya, apakah yang menjadi dasar kita memberkati orang lain? Apa sih yang menjadi dasar kita menjadi berkat bagi orang lain atau memberkati orang lain? Dasarnya itu bukan harta. Sekali lagi saya katakan, dasarnya kita memberkati orang lain itu bukan harta. Menjadi berkat ini jangan kita punya pikiran, oh itu berarti kita ngasih uang kepada orang lain. Tidak. Tetapi yang dimaksud di sini adalah hidup kita itu menjadi berkat bagi orang lain. Dasarnya bukan harta. Tetapi ketika kita bisa memberkati orang lain itu dasarnya apa? Ada yang tahu? Dasarnya adalah kasih, betul, pinter. Ya. KASIH. Dasarnya adalah kasih. Orang kalau tidak punya kasih, orang kalau menanam kebencian, dengki, iri kepada orang lain, bisa dia memberkati orang itu? Enggak bisa. Bisa dia menjadi berkat bagi orang lain? Enggak bisa. Berarti dasarnya adalah kasih. Yang kedua, dasar kita memberkati orang lain itu karena kita melakukannya untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi dasarnya dua, karena kasih, dan yang kedua kita melakukan itu untuk Tuhan. Oleh sebab itu ayat yang ke-9 dalam 1 Petrus pasal 3 itu dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sekalipun orang itu jahat, tapi firman Tuhan katakan, janganlah membalas kejahatan itu dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah engkau memberkati. Dasarnya adalah kasih. Dasarnya adalah kita melakukan itu untuk Tuhan. Jadi bagaimana jikalau terjadi perselisihan itu? Jangan balas jahat dengan jahat. Berarti artinya bahwa kita harus memusnahkan kedengkian, kedendaman di dalam hidup kita. Diubah menjadi kasih. Susah enggak ini? Susah. Dendam diubah menjadi mengasihi. Itu susah. Oleh sebab itu ayat 8 dikatakan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kadang-kadang untuk melakukan kasih, yang namanya kasih itu identik dengan pengorbanan. Kasih itu identik dengan pengorbanan. Dan kadang-kadang kita harus korban perasaan. Perasaan. Dendam, iri hati. Harus dimusnahkan. Perasaan kita yang dikorbankan. Itu kasih. Dipanggil untuk menjadi berkat.
Poin selanjutnya, dengan cara apa hidup kita menjadi berkat? Kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma 12 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-21 tidak usah kita baca semua, tetapi kita akan mengupas ayat-ayat ini satu persatu. Untuk menjadi berkat dasarnya adalah kasih. Dan dikatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-9, hendaklah kasih itu jangan apa? Jangan apa? Pura-pura. Jangan pura-pura mengasihi. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dalam TB2 atau terjemahan baru 2 dikatakan, hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Tidak pura-pura tetapi tulus dan ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Ya. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Bukan berarti kita pura-pura baik. Padahal aku benci loh ambil orang itu. Tapi di depannya dia, di mukanya dia, kita pura-pura baik. Boleh enggak ini? Tidak boleh. Karena dikatakan hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Kalau mengasihi tulus ikhlas. Kalau memberi tulus ikhlas. Menjadi berkat jangan pura-pura. Tapi tulus ikhlas. Perlu kerendahan hati Bapak Ibu memang ini semua. Perlu pengorbanan. Kerendahan hati. Supaya kita bisa tulus ikhlas. Yang kedua, ayat yang ke-10. Masih tetap dalam Roma pasal 12. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jadi ini semua adalah praktek kasih atau praktek hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Yang kedua ayat 10, saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Terutamanya orang muda terhadap orang yang tua. Kita harus menghormati, unggah-ungguh, berbicara yang sopan. Ya. Sesama teman yang seumuran, saling mendahului dalam memberi hormat. Versi Filipi pasal 2 ayat 3b sampai 4 dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya. Dengan melakukan ini kita berarti hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Yang ketiga sekarang cepat saja. Yaitu di ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ya. Pada zaman Rasul Paulus, orang-orang Yahudi, ya, itu mereka memiliki kebiasaan yaitu mengumpulkan sumbangan bagi orang miskin. Ya. Memberikan tumpangan bagi orang asing untuk makan dan istirahat. Ya. Dalam perjanjian lama kita ingat peristiwa
perempuan Sunem ya, yang kaya, itu dia menyediakan rumahnya, menyediakan satu kamar ya, untuk tempat di mana Nabi Elisa mampir ke situ untuk beristirahat, dijamu, diberikan makan, diberikan ruang kamar untuk beristirahat. Itu kebiasaan mereka, ya, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Yang keempat sekarang yaitu di ayat yang ke-14. Dikatakan di sana, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Apa perintahnya? Berkatilah dan jangan mengutuk. Jangan mengutuk. Akhir-akhir ini ramai sekali ya tentang mengutuk. Ya. Mengutuk suatu bangsa. Ya kan? Yang ramai sekali. Berkati, jangan mengutuk. Apalagi kepada orang lain. Berkati, jangan mengutuk. Doakan yang baik. Jangan mendoakan yang jelek. Dongao disambar petir. Gak boleh. Dongao ditubruk truk. Waduh, gak boleh itu. Ya. Jangan mengutuk, tetapi Tuhan berkati orang itu. Orang itu mungkin sudah jahat sama saya. Berkati Tuhan. Jamah hatinya, lembutkan hatinya. Berkati kehidupannya. Jangan mengutuk. Berkati. Toh kalau kita mendoakan yang tidak baik, kira-kira dijawab sama Tuhan enggak? Kalau kita mendoakan yang tidak baik kepada orang lain, kira-kira dijawab sama Tuhan enggak? Tidak. Oleh sebab itu mulai saat ini percuma kita mendoakan yang tidak baik sama orang lain. Enggak perlu. Ya, doakan yang baik-baik saja. Yang kelima sekarang ya. Masih ada 25 poin lagi ya. Yang kelima yaitu di ayat yang ke-15. Dikatakan di sana apa? Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Artinya berempati. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Ikutlah bergembira, ikutlah senang dengan orang yang senang, yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Jangan engkau bersukacita di atas penderitaan orang lain. Wah, syukur kapok. Jangan. Menangislah dengan orang yang menangis. Jangan kita sedih lihat orang sukses. Jangan kita sedih, gak enak hati dengan orang yang diberkati motor baru, mobil baru. Kita sedih. Jangan-jangan ini hasil korupsi. Jangan. Dengan melakukan demikian, bersukacita dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Dengan demikian hidup kita ini sudah menjadi berkat loh. Sudah menjadi berkat. Coba kalau kita diundang. Undangan ucapan syukur. Waduh. Seneng gak? Seneng. Ayo datang semua bondong-bondong. Senang. Yang punya rumah juga senang. Ya.
Biarpun makanannya habis, senang. Daripada ada undangan ucapan syukur. Wis gak usah teko. Sakno sing duwe omah. Sudah masak banyak-banyak, gak ono sing teko. Ya. Kita gak jadi berkat. Kita menangis dengan orang yang bersuka cita. Gak jadi berkat. Ya, itu yang kelima. Yang keenam sekarang, ayat yang ke-16. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. TB2 terjemahnya begini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah berpikiran congkak, tetapi arahkanlah dirimu kepada mereka yang rendah. Janganlah menganggap dirimu pandai. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Artinya sepadan, ya, sederajat. Ya. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jika tidak demikian, maka yang ada adalah kesombongan. Janganlah berpikiran congkak, sombong. Saya ketua loh ya, saya ketua. Jadi semua nurut saya. Pak mau ini, ya nggak ada usulan. Pokoknya titik ikut keputusan saya. Nggak boleh. Apalagi dalam pelayanan, dalam organisasi, ya. Dalam rumah tangga. Hei, suami ini, istri tunduk, ikut. Pak tapi nggak ono, pokok mela aku. Nggak boleh. Ya. Dengar pendapat istrimu, dengar pendapat anak-anakmu. Memang nanti keputusan final adalah salah suami. Tapi kebanyakan melo aku pak yo, awas lo yo. Lek gak melo keputusanku, kalau ono opo-opo, gak tak gawekno kopi, gak tak gawekno sego goreng, gawe dhewe. Gak boleh istri ancam-ancam begitu, gak boleh. Ya kan? Engko lek bojomu golek nang tonggoe repot engko ya. Keputusan final suami. Dalam organisasi kenapa ada struktur supaya dapat berjalan dengan baik? Siapa yang harus mengambil keputusan? Ketuanya, betul, tapi ketua juga harus mendengar pendapat simpatisannya, ya kan, anggotanya. Dengan demikian kita sudah menjadi berkat. Karena apa? Karena kita tidak merendahkan orang lain. Karena kita menghormati orang lain, pendapat orang lain. Ya, puji Tuhan. Yang ketujuh sekarang, yang ketujuh, yaitu ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Jika dia batuk, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji nama Tuhan. Ya kan? Ya. Terima kasih Anda dipanggil untuk menjadi berkat ya. Satu kali ada di sebuah desa, itu hidup berdampingan, bertetangga, yaitu yang satunya itu punya profesi sebagai peternak.
Ya, dia sebagai peternak domba. Kemudian tetangganya itu dia punya profesi sebagai pemburu. Ya, dia suka pergi ke hutan, berburu sesuatu, rusa kah, babi hutan, celeng dan lain sebagainya. Nah, pemburu ini dia punya 2 anjing yang biasanya membantu dia untuk berburu. Ya, anjingnya ini otomatis galak-galak, ya, galak. Nah, setiap kali atau sering kali anjing-anjing dari pemburu ini suka lompat pekarangan, ya, masuk di pekarangannya peternak domba ini. Kemudian ngejar-ngejar domba yang ada, yang punyanya peternak ini. Kemudian peternak ini coba komplain, ya, ngomong sama pemburu ini, "Pak, minta tolong dong, itu anjingnya itu mbok yo dimasukkan kandang atau diikat pakai rantai gitu ya, karena mengganggu domba-domba saya ini, domba-domba saya ketakutan." Gitu. Tapi hal itu tidak digubris oleh pemburu ini. Tetap aja nggak dirantai, ya, anjingnya dibiarkan begitu saja dan suka lompat lagi ke pekarangannya peternak ini. Satu kali kejadian, ya, anjing itu menerkam salah satu domba dari pemilik peternak ini sampai akhirnya dombanya mati. Komplainlah dia, "Loh Pak, saya ini kan sudah kasih tahu, ya kan? Nah ini sudah ada akibatnya, sudah ada korban. Ya, domba saya mati, terus gimana?" "Ya terus gimana? Wong ini kan yo binatang, masa ini?" Artinya tidak mau bertanggung jawab. Ya, tidak mau bertanggung jawab. Karena itu di suatu desa dia pergi ke kota. Dia laporkan itu kepada polisi atau sheriff. Ya, ini di luar negeri, ya. Dia laporkan itu kejadian itu. Ya, tapi dia tidak mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Kemudian dia pulang. Terus gimana nih kalau gini terus, nanti lama-lama domba saya ini habis diterkam sama anjingnya tetangga saya ini. Kemudian dia punya cara, punya akal. Dia ambil anak domba yang masih kecil, yang masih lucu-lucunya itu. Dia ambil 2, dia berikan kepada tetangganya itu. Tetangganya punya 2 orang anak, dikasih 1-1. "Ini Dek, buat kamu 1, buat kamu 1. Wah, seneng. Daripada dia mainan sama anjing galak, gitu, mending dia main sama domba. Wah, lucu sekali, warnanya putih, wah lucu. Ya, mukanya kayak papa ini ternyata, ya. Ya. Wah, main-main dia senang. Pada waktu itu bapaknya nggak ada, lagi berburu. Pulang-pulang sore agak malam gitu pulang, dia kaget. Anaknya lagi bermain-main sama anak domba itu. Wah, tanya sama istrinya, "Loh, ini domba dari siapa? Beli di mana?" Dikasih itu sama bapak sebelah. Wah, karena kan dia ini kan sudah ada korban itu tuh. Dia berencana mau mengembalikan dombanya itu, tapi anaknya nangis. "Wah, bapak jahat, jangan, ini dombaku ini aku senang sekali Pak, mainnya ini Pak." Ya, namanya seorang papa nggak tega lihat anaknya nangis. Ya udah nggak jadi dikembalikan. Ya dibiarin aja. Kemudian 3 hari kemudian bapak pemburu ini dia menyembelih 1 dombanya, kemudian dimasak, ya, dimasak jadi gulai domba, wah enak ya, sate, wah, kemudian dibawa itu kepada istri pemburu ini. Ya, pemburunya lagi nggak ada, dia lagi kerja di hutan. Ya, kemudian pas siang hari atau sore hari dia pulang dengan kondisi perut yang lapar, ya.
kemudian dia makan apa yang ada di meja makan itu. Wah, begitu lahap sekali, begitu enak sekali. Setelah kenyang, baru dia tanya, ini enak sekali, daging apa ini? Daging domba. Tekondi tonggomu. Waduh, sudah dimakan. Dan mulai saat itu pemburu ini juga akhirnya berbuat sesuatu yang baik. Ketika dia mendapatkan hasil buruan, disuruh masak iki daging rusa. Wah, terus anterin di tetangga sebelah. Mulai saat itu hubungan mereka menjadi baik. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Hidup damai dengan semua orang. Ayat yang terakhir, yaitu kembali 1 Petrus pasal 3. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya undang WL Singers, pemain musik, maju ke depan. Kita baca ayat ini, 3 ayat ini ya. Ayat 10, 11, dan 12. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Hendaklah hidup kita memberkati orang lain. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Biarlah hidup kita tetap menjadi berkat bagi orang lain. Apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Sebab untuk itulah kita dipanggil. Untuk itulah kita dipanggil. Kita harus menjaga hidup kita. Menjaga lidah kita dari yang jahat, bibir dari ucapan yang menipu. Menjauhi yang jahat, mencari perdamaian dengan semua orang. Sekalipun mungkin kebaikan kita tidak dibalas dengan kebaikan. Sekalipun hal itu yang terjadi, tetapi biarlah kita tetap melakukannya dengan apa? Mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus. Mata Tuhan juga tertuju kepada setiap hidup kita yang melakukan kebenaran. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat, harus jadi berkat. Oh Tuhan,
adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Ya, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, yang mau dipakai oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, saya undang dengan hormat Bapak Jeffrey untuk maju ke depan berdoa. Ini sudah jadi berkat. Oh, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, renungkanlah firman Tuhan yang sudah kita dengar, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar, tetapi apa yang sudah kita dengarkan itu kita renungkan, supaya firman-Mu itu boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah firman-Mu itu mengubah sikap hidup kami Tuhan. Tuhan memanggil kami untuk menjadi berkat. Karena Engkau adalah sumber berkat ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang begitu indah. Dan biarlah Tuhan, sekalipun mungkin dunia tidak bisa menerima kami, tetapi kami tetap memberi yang terbaik untuk mereka. Mungkin orang banyak juga Tuhan yang tidak cocok, bahkan banyak membenci. Tetapi firman-Mu mengatakan kita harus membalas semua dengan kebaikan. Tuhan, hanya Engkau yang bisa mengubah hati kami. Sekeras seperti batu karang apapun, kalau pagi ini kami mendengar dan merenungkan firman-Mu, maka Tuhan mengubah menjadi hati yang lembut, yang penuh kasih, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Henok, yang Tuhan sudah pakai untuk menjadi saluran firman-Mu, dan Tuhan penuhi hidupnya
dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, dengan hikmat-Mu, supaya dimanapun Tuhan pakai beliau, oh Tuhan, firman-Mu boleh sungguh-sungguh mengubah hidup kami. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Henok di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, dalam rumah tangganya, dan segala aktivitasnya. Tuhan selalu memakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Demikian juga Bapak di dalam surga, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami Tuhan, Pak Daniel Tumel dan Ibu Laras. Oh Tuhan, pelayanannya dimanapun beliau berada, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Dan Tuhan memberikan hikmat marifat yang dari sorga, dan terutama untuk mengembalakan kami semua sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan kami juga berdoa untuk kami semuanya yang sudah hadir pada pagi hari ini, baik yang di atas maupun yang di bawah. Apapun yang menjadi persoalan kami, apapun yang menjadi sakit penyakit kami tahu Tuhan, hanya Yesus itu jawaban dalam hidup kami. Manakala kami berserah, maka kuasa-Mu bertindak Tuhan, untuk memberkati kami, untuk menyembuhkan kami, untuk memulihkan kami, sehingga kalau sebentar kami pulang, kami sungguh-sungguh mendapat sukacita dari surga. Sebentar kami akan memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan jamah setiap kami, supaya kami memberikan dengan sukacita dan rela hati. Dan biarlah persembahan ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami percaya Tuhan yang menyempurnakan kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Kita bersama-sama katakan amin. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan hanya dijalankan satu kali. Silakan. Sudah berikan sama-sama, saya undang untuk berdiri. Angkat kami dari kegelapan, untuk nyatakan sungguh Kau Yesus yang terhebat. Tiada satu pun dapat menghalangi Engkau, tiada satu pun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Terbang bersamamu, terbang semakin tinggi. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan,
akan menjadi bagian hidupku. Dari kemuliaan sampai kemuliaan, Engkau membawaku semakin bersinar. Semakin tinggi, nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Nyatakan Tuhan bagi hidup ini sinar kemuliaan. Haleluya. Saya persilakan duduk kembali. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman gereja, berita gereja sepanjang minggu ke depan. Ibadah anak atau GBT Kids setiap hari Minggu jam 9:30 ya di lantai 1 ya. Kemudian ibadah doa fajar setiap hari Senin sampai Jumat jam 4:30 pagi sampai 5:30 ya. Itu ada melalui via Zoom ya. Ada meeting ID-nya dan passcode-nya di situ. Kemudian kaum pria dan kaum wanita hari Selasa jam 6:30 malam di lantai 1 kaum wanita, lantai 2 kaum pria. Hari Kamis ibadah doa malam dan pendalaman Alkitab onsite dan online via YouTube jam 6 sore. Kemudian ibadah UMAS hari Sabtu jam 9 pagi di lantai 1. Ibadah pemuda dan remaja hari Sabtu jam 5:30 sore di tempat ini di lantai 2. Kemudian ibadah raya minggu depan, minggu yang pertama di bulan November tanggal 5 disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya yang pertama pagi jam 7, yang siang 9:30 dan yang sore jam 4 sore. Kita membutuhkan dana ibadah Natal, tutup tahun dan raker yaitu 42.500.000 ya. Jemaat dapat memberi dengan menggunakan amplop persembahan yang disediakan. Persembahan perpuluhan, kas gereja, kas sosial, kas pembangunan, kas tahunan dapat Bapak Ibu berikan melalui transfer di Bank BCA. Tidak ada pengumuman lain, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum doa berkat, kita ada pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih kalau kami boleh menyelesaikan ibadah raya kami yang pagi hari ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya sudah seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sudah memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami sudah merenungkan firman Tuhan bahwa kami dipanggil untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan pakai setiap hidup kami supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak dan Ibu Gembala yang saat ini Bapak Gembala ada di Manokwari untuk pelayan di sana dan Ibu Gembala ada pelayanan tempat lain. Kiranya Tuhan menyertai pelayanan mereka. Biarlah Tuhan beri kekuatan, beri kesehatan senantiasa dimanapun mereka berada. Tuhan bekerja dan Tuhan melindungi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkati penatua diaken yang ada, bahkan setiap umat Tuhan yang sudah hadir pada pagi hari ini dalam segala aktivitas kami,
dalam pekerjaan kami Tuhan, dalam rumah tangga kami, semua yang kami kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Setiap tangan-tangan Tuhan setiap tangan-tangan jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan, kiranya Tuhan akan memberkati dengan berlipat kali ganda. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia di mana kami tinggal. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, sampai dengan MPR, DPR, DPRD, sampai dengan gubernur, wali kota, lurah, camat, RT, RW, semua yang duduk dalam pemerintahan, berikan hikmat kepada mereka supaya mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Berdoa untuk masa-masa kampanye yang akan datang ini Tuhan, untuk menyambut pemilu di bulan Februari tahun 2024. Biarlah Tuhan memberikan keamanan bagi negara kami Indonesia. Tuhan pakai TNI, Polri, diberi kemampuan oleh Tuhan untuk memberikan keamanan yang kondusif bagi negara kami ini Tuhan. Dan wakil-wakil rakyat yang akan mencalonkan diri presiden dan wakil presiden, Engkau menyelidiki setiap hati mereka. Engkau akan menyediakan bagi negara kami orang-orang yang bertanggung jawab, orang-orang yang memiliki hati yang bersih, yang mau bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi ataupun golongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kota kami Surabaya di mana kami tinggal, Tuhan juga memberkati wali kota kami Bapak Eri Cahyadi, Ibu Kofifa sebagai Gubernur Jawa Timur. Kiranya Tuhan memberkati semuanya, dari ketua sampai dengan jajarannya semua Tuhan diberkati oleh Tuhan hikmat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati jemaat GPT Oret Labora. Kami membawa doa kepadamu buat jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Biarlah Tuhan baik yang di rumah sakit, ataupun bahkan mungkin jemaat Tuhan yang datang pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan dengan membawa kelemahan tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah setiap kami ya Tuhan, pulihkanlah keadaan kami, beri kekuatan yang baru bagi kami, karena kami rindu untuk lebih lagi beribadah kepada Tuhan, bahkan kami rindu lebih lagi untuk melayani Tuhan. Berdoa buat Bapak Gatot, Ibu Erna yang pagi hari ini bersama-sama dengan kami, Bapak Eko Didi yang bersama-sama dengan kami. Kami tahu biarlah Tuhan pemulihan terjadi dalam kehidupan mereka, semakin mereka dikuatkan tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, setiap umat-Mu yang hadir bersama-sama kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain untuk menuju ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan menyertai kami, melindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan beserta dengan kami, Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali di awan-awan menjemput kita sebagai mempelai yang kudus. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga